Maaf teman-teman, openingnya biasa aja. Selamat datang di US Kamu Kita. Selamat datang di konten udah lama Udah nggak kenal? ketemu. Oh, udah lama nggak ketemu. Udah lama ketemu Panji Pragiwaksono ya, seorang komika daerah New York. Iya bang, izin bang. Yeah. Baru nyampe di Yeah. Terminal Pulau Gadung. Iya, bentar lagi nanya punchline apa sih bang gitu. Iya, betul. Padahal di sharing komik udah dibahas. Iya, di obrolan suka sosok rule of three. Iya. Padahal lagi ngobrol biasa ya. Pengen dapat respect. Iya, itu yang lo lakuin kan pas sampai New York. Enggak bang. Enggak ya? Enggak berani ngobrol. Yang lain pada nongkrong, gue di pojok diem aja. Iya. Waktu itu gue pernah pengen terlibat, karena obrolan mereka obrolan dapur kan, ngomongin soal teman-teman. Iya. Terus pas satu waktu mereka ngomongin spesialnya Dave Chappelle yang baru. Iya. Anjing, gue ngerti nih. Ikutan jalan pelan-pelan. Pas ada yang mulai nengok, mundur lagi, gue gak berani. Anak baru. Yang ngebuat lu tidak mau join ke komika-komika senior di situ apa? Takut dianggap so asik. Takut ini, attitude. Oh, jadi lu balik lagi ke basic ya? Iya. Balik lagi ke basic. Komika yang masuk komunitas adalah takut bukan masalah lucu atau nggak lucunya yang pertama, tapi adalah attitude-nya dulu. Betul. Di sana di Amerika, di New York terutama, istilahnya MOOC, M-O-O-K. Dia MOOC banget tuh. MOOC tuh istilahnya adalah orang-orang so asik gitu yang so kenal, so deket, terus udah gitu pengen nyari jalan pintas. Itu mereka nggak suka tuh. Mereka nggak suka sama orang yang nyari jalan-jalan pintas gitu. Tapi realitanya kan di sini juga begitu kan? Kita tahu kalau di sini disebutnya attitude. Attitude, betul. Orang-orang nggak ada attitude. Iya. Itulah kayak Bonar Manalu tuh nggak ada attitude dia. Gue baru tahu. Ternyata Bonar tinggal di kantor komika. Iya, dia suka tidur di sini. Terus pas lagi somasi ngomongin Panji kayak tai, aduh bangsat banget. Gue tadi gedor kamarnya, anjing juga lu Nar ya. Gue kira lu ngomongin Panji lu tuh tidak full hidup di sini bangsat, lu tinggal di sini lu berakin di juga atas. di kantor, gue bilang. Di atas, tidurnya di atas. Iya. Dia Odi. Hal yang pertama kenapa gue mau ngobrol sama Panji itu aneh banget. Jadi waktu itu tiba-tiba seorang Panji Pragiwaksono tuh WhatsApp gue. Dia bilang kayak, Us, kalau misalnya gue belum pernah bilang, gue lupa nih untuk ngucapin ini ke lu. Cuman kayaknya sekarang gue mau ngucapin aja gitu. Lu adalah salah satu pewawancara yang baik. Gue bilang kayak, anjing lu tiba-tiba lu lagi di Amerika. Lu lagi di Amerika nih. Lu terus tiba-tiba WhatsApp gue begitu tuh. Di Amerika, gue kalau lagi nggak ada kerjaan, kerjanya nontonin lu, Mamat, atau Coli. Iya, pilihan gue cuma itu doang. Mahal di New York, Us. Gue open mic kan dimulai jam 2, jam 3. Gue bangun jam 7. Mau ngapain gue, Us? Kalau keluar, habis duit, Us. Iya, betul. Iya. Bener. Masa Coli mulu, capek. Nanti pas open mic, tempot kita. Jadi Iya. kadang-kadang, terus gue nemu interview Mama. Gue sebenarnya WhatsApp Mamat juga, hal yang sama. Gue WhatsApp Mamat. Gue lupa gue udah pernah bilang atau belum, tapi wawancaranya bagus. Dan lu berdua emang wawancaranya bagus. Tapi kualitasnya beda. Kualitas maksudnya gimana? Kalau lu, kemampuan lu untuk membuat orang yang lu ajak ngobrol nyaman sehingga mau ngomong relatif lebih terbuka daripada yang lainnya tuh kualitas yang tidak dimiliki semua orang. Kalau Mamat itu mungkin karena dia keberaniannya sih iya, dia berani aja nanya hal-hal yang sebenarnya itu kalau kayak di rundown host tuh kayak betul. Mas jangan nanya ini ya. Mas Tapi ini untuk gitu. dia berani itu biasa. Karena kan dia udah biasa lawan rezim dia. Betul. Ya, sebagai orang Papua kan dia Gue ngerasa kayak emang ada beberapa banyak bintang tamu gue, maksudnya hampir semua yang ngerasa kalau cara gue buat sebenarnya bukan interview sih ya. Ngobrol. Karena gue ngerasa kayak ketika gue ngalamin namanya fase terkenal, baru terkenal, terus terkenal dan segala macem. Gue tuh paling benci dengan pertanyaan basa-basi yang menurut gue gue nggak suka gitu, maksudnya. Dan sayang menurut gue, enaknya ngelihat orang yang format interviewnya ngobrol adalah yang nanya juga punya kesempatan untuk ngeluarin isi kepalanya. Kadang-kadang kalau kita ngeliat, ini kan kadang-kadang kan yang wawancara dan yang diwawancara kan sebenarnya sama menariknya. Cuman karena dia tugasnya adalah mewawancara, dia kerjanya ngegali kesini mulu. Padahal dalam beberapa hal yang jadi obrolan tuh, kita kadang-kadang pengen tahu ini orang pendapatnya apa ya soal itu. Tapi karena tugasnya nanya, nggak keluar. Kalau ngobrol, ya, kadang lu yang ngomong, kadang gue yang ngomong, kadang lu yang ngomong gitu. Jadi lebih enak. Karena gue nggak pengen kayak gue tahu rasanya dieksploitasi gitu. Siapa yang pernah ngeksploitasi kayak gitu? Coba. Jakarta. Yang awalnya mau jadi pelayan kafe malah jadi open BO, malah jadi LC karaoke. Iya kan? Emang itu ada di dunia kita, itu ada kayak gitu.
Keren banget. Lu jadi Corbuzier ya kamu ya? Enggak. Gue taunya tuh biasanya tuh ada perempuan-perempuan dibawa ke sini katanya mau jadi pramusaji, ternyata jadi Pramuria, betul. Terus tapi itu hanya gosip yang saya dengar, ternyata ada. Enggak. Lu bikin buku banyak anjing masalah itu gimana? Tapi pas dia akhirnya jadi pramuria, dia sempat kepikir, berarti gue cakep ya gitu. Dia sempat kepikir kayak gitu. Orang dia tadinya pengen jadi ini waiters kan. Iya. Kalau gue punya premisnya gini kalau gue sorry. Jadi si kan di Indonesia kan aneh kan. Iya. Jadi kayak nikah itu boleh di umur 16. Ya, tapi minum alkohol umur 21. Nah, kan kalau cewek-cewek di desa ini kan banyak dinikahin umur 16 kan. Sama orang-orang yang lebih tua, ya gara-gara tanah, gara-gara warung, gara-gara orang tuanya pengen punya mobil, kijang gitu kan, misalkan gitu. Terus bertahun-tahun nikah, ketemu umur 21, ketemulah alkohol kan. Anjing ngapain gua ngasih tau abang kayak itu ya? Gitu. Bener. Anjing kalau ada yang kayak begini, gua ngapain nikah dulu sama dia? Tai dia nyembunyiin ini dari hidup gua bangsat. Kebenaran baru keluar dari dirinya setelah 21 tahun ketemu alkohol, betul. Gitu. Jadi setelah gua rasa-rasa tuh kayaknya banyak orang yang meremehkan gitu soal age restriction, kenapa lu harus menikah di umur sekian dan kenapa minum alkohol di umur sekian. Menurut lu harusnya aturannya berubah jadi menikah di umur 21 atau alkohol di umur 16? Menurut gua mendingan alkohol di umur 16. Gua menikah di umur 21. Tapi ya 16 juga nggak apa-apa sih nikah. Tapi alkohol, kalau anak umur 16 tahun minum alkohol yang keluar dari mulutnya apa coba? Anjing lah. Katanya Wota nggak boleh kawin sama idolnya. Keresahannya masih kisah di situ. Soalnya kan banyak ya idol-idol yang kawin sama Wotanya kan ada juga ya. Ada ya. Anjing lah, gue udah setia sama hati gue. Terus kenapa ada referensinya Wota anjing? Itu gue kesel aja kenapa hal yang gak relate sama lu Ji. Gak relate. Lu harus lihat nih anak-anak ini Wota semua isinya. Ya tahu. Orang beberapa kok ketemu di Tori Bar. Gue kan mempekerjakan generasi Wota. Iya, generasi yang udah gak tawuran lagi. Ya tapi menghabiskan waktu. Umur 16 tuh mabok tuh paling ya paling minum kayak minum. Nomor 16 gue ngapain? SMA berarti ya? SMA. Anjing, nape? Itu guru PPKN bilangnya kita kagak boleh, namanya kagak sopan apa segala macam. Si anjing kemarin gue liat ngerokok di warung ngomong bangsat, begitu. Tapi masih kita kagak boleh ya gitu paling. Sekitar situ kan. Kalau gue umur 16 terus gue mabok, yang keluar dari mulut gue hal-hal nggak penting. Anjing, gue masih nggak kepikiran dah. Emang yang kemarin offside ngomongin sepak bola. Masih ngomonginnya nggak penting. Perasaan nggak offside dah. Anjing tuh wasit tuh tai banget dah gitu. Nggak punya masalah hidup. Anjing pokoknya gue bahasian semalam, gue hari ini ke UKS gitu. UKS. Anjing. Aduh, unit kesehatan sadar. Sekolah. Ya kan biar sadar dia gitu. Di UKS biar sadar dia. Tapi emang malah jadi ngewe. Kan banyak gitu kan ada kan. Soalnya kan di UKS suka boleh kan sih? Boleh kan? Soalnya kan di UKS kan suka ada anatomi tubuh kan. Iya, lagi istirahat, lagi sakit nengok, ada yang telanjang tuh. Ususnya kelihatan. Kan suka kelihatan kan organ-organ tubuhnya. Tapi kalau di sisi lain gue ngeliat itu nggak jijik sih, gue kayak itu inner beauty-nya dia gitu kan. Iya, itu yang namanya inner beauty. Kayaknya orang nggak apa-apa juga ususnya kemana-mana. Ternyata memang dia fetishnya sama mayat. Anjing. Tapi kalau ngeliat anatomi gitu nama dia jadi berubah tau. Jadi apa? Jadi Tommy. Karena? Anatomi. Banyak akhirnya anak-anak cowok tuh lebih logis daripada perempuan ya, karena mereka melewati hal itu mungkin lebih awal gitu untuk mencoba, untuk explore, untuk kayak merasakan kayak ini yang namanya mabuk, ini yang namanya minum, kayak gini nih rasanya. Bisa terlepaskan bebannya ketika gue ngomong gini. Ternyata kalau gue ngomong kayak gini ada yang relate juga, ternyata punya masalah yang sama. Jadi gue nggak harus malu gitu. Jadi proses mereka lucu banget lagi dari mabuk tahu bahwa ternyata masalah kita sama. Jadi kebanyakan di tongkrongan mendekatkan gitu. Ya, alkohol tuh mendekatkan ya. Jadi minum nih, misalkan gue sama teman gue. Kita kurang dekat ya, karena gue nggak minum kan.
Harusnya gue minum juga ya, biar kita lebih deket gitu. Lu minum cuman nggak dikamerain aja. Iya betul. Teman-teman gue, lu ke rumah gue yang nanya, lu mau wine nggak, Us? Lu nanyain gue itu. Iya. Gue ngerasa kayak misalkan gue lagi zaman dulu SMA, teman-teman gue tuh kenapa yang mabuk sama mabuk itu main terus kayak dibilang geng bandel kan. Padahal mungkin mereka main terus karena punya masalah yang sama. Betul, gitu. mereka bukan bandel, mereka bonding. Mereka Yoi, alkohol bukan minuman anak bandel, alkohol minuman anak bonding. Tapi bener. Coba gue tanya sama teman-teman nih yang nonton konten ini ya. Iya. Lu temen lu yang mabuk zaman dulu bareng itu sampai sekarang ada yang akrab. Kalau misalnya upgrade ke narkoba, pasti udah pecah, udah bubar. Tapi kalau masih stay sama alkohol terus tuh, sampai sekarang pasti temenan. Masih minum bahkan. Masih minum bahkan sampai hari ini. Betul gitu. sekali, gue setuju. Dan biasanya dari bonding ini tuh, teman-teman bonding ini tuh lebih lebih sedih ketika kondisinya temennya nikah. Betul. Itu sedih banget. Sedih. Apalagi sampai di tahap istrinya tuh ngerasa kalau kita teman lamanya sebagai bad influence. Iya, dianggapnya gitu. Kamu kalau misalkan sama dia tuh mabuk terus kita sebagai teman dia dari dulu nih kayak, anjing, lu tahu nggak? Waktu lu minta catering yang 100 juta, curhatnya mabuk sama gue, anjing. Ceritanya sama kita. Iya, bener. Tapi giliran lu udah jadi nih, lu akhirnya tidak usah malu, lu ngebatalin acara pas lagi nikah, lu nggak harus batalin catering segala macam, udah berhasil, lu lupa ya, Mak. Iya. Makanya karena sebenarnya kehilangan teman minum itu lebih sakit daripada sekedar kehilangan teman main golf. Iya. Teman motor. Iya. Karena diminum bonding lebih terjadi. Iya, diminum tuh hal-hal lebih keluar. Karena pas lagi kita sama teman-teman kita yang biasa bonding minum ini nih, kita tuh bisa ngomongin apa aja. Iya. Maksudnya sampai hal-hal sensitif sekalipun, misalkan kayak taruhlah dia akhirnya menemukan kalau misalnya calon mertuanya tuh begini, sedangkan keluarga gue begini gitu. Menurut dia tuh kayak misalkan calon mertuanya tuh tingkat status sosialnya tuh tinggi banget, sedangkan keluarga dia biasa aja gitu. Kayak gitu-gitu kan. Kalau lu nggak minum kan kayaknya udah nggak usah diomongin sama anak-anak lah, nggak enak gitu. Berarti emang gue salah ya? Gue selama ini tuh kalau minum cuma minum sendiri atau minum berdua. Nah bedanya antara minum sendiri sama berdua tuh beda, Ji. Kalau minum berdua, minum. Kalau sendiri depresi. Enggak. Cara gue melimitasi gue dari minum adalah gue minum tidak pernah kalau sedih. Minum untuk merayakan. Wah, itu benar. Ya. Selesai tour, selesai minum spesial. itu bukan pelarian. Ya. Minum itu seperti permainan kalau gue. Jadi kayak misalkan gue kayak minum banget ya di mata masyarakat sekarang ya, kayak udah apaan sih? Gue tidak pernah memaksa Panji untuk kayak si Panji mah minum sendiri nggak ini segala macam. Ya mungkin dia enjoy-nya di situ, terus juga mungkin dia ada trust issue dan itu gede juga di Panji. Itu juga. Diem lu, gue bacain lu anjing. Tapi bukan cuma itu, reference gue tuh lu sering ngeliat di film-film orang minum di rumah. Iya. Biasanya kalau orang-orang tuh nyampe rumah, buka botol, gelas, es, set, duduk-duduk sendiri minum, kayak gitu. Iya, atau sekedar nonton minum gitu, enak aja. Tapi emang kalau bisingnya yang gue nggak suka sebenarnya. Iya. Gue juga akhirnya sekarang nih kayak mencoba buat kayak tidak lagi kehingar-bingar sih. Maksudnya kayak emang dari awal sih gue emang kalau lagi minum nggak suka yang terlalu kencang. Gue pernah cerita nggak sih sama lu? Gue senang bukan koleksi ya, gue senang botol. Botol alkohol tuh bagus-bagus loh. Bocah tolol. Enggak, bener botol alkohol. Enggak, lu juga koleksi bocah tolol ini di Comika. Oh iya bener, ya di rumah juga tolol-tolol tuh. Anak-anak gue nonton lagi konten gue. Terus? Iya, mereka botol-botolnya lucu gitu. Bagus-bagus, botol alkohol bagus-bagus. Kalau di bandara kan, kalau kita masuk, bagus sih botol-botol. Dulu gue kan kuliah desain produk, ada mata kuliah yang spesifik ngomongin botol. Oh memang, kalau misalnya itu bagian dari histori pendidikan lu dan itu sempat nyangkut di kepala lu, emang udah nggak bisa sama. Kayak misalkan gue dari sastra ngelihat ada beberapa kata-kata yang janggal, ini karya seniman mana segala macem. Ini eksplisit banget gitu, maksud gue kayak gue nggak suka. Terus jadi kayak ngedengar lirik lagu, lirik lagu kayak ya sampai situ doang ternyata gitu. Kayak siapa yang lu denger kayak gitu? Wih, bagus banget tuh. Itu eksploitasi namanya. Enggak, itu nanya namanya, Us. Ya, namanya eksploitasi ketika lu juga tidak mengatakan hal yang sama kan. Gua cerita ya, lirik lagu yang menurut gua biasa-biasa aja. Lu kan yang udah kepikiran tadi, gua lagi nyari ini.
Tapi pasti ada. Apa ya, kayak hal-hal yang gak realistis gitu yang menurut gue antara lo bermain analogi, majas atau apa gitu. Pasti tapi ada. Kayak kalau yang gak sesuai realita tuh gue gak suka. Kayak misalkan kayak lagunya Mita Lestari yang kamu berbohong, aku pun percaya. Seumur hidup gue gak pernah loh kayak gitu. Kamu berbohong, aku pun percaya. Ya gue tau lagi itu. Tapi ya itu. Ya, itu lagu lama kan? Ya lumayan 2016, 2015. Iya, lumayan lama. Iya itu, maksudnya kayak lagu-lagu yang liriknya tuh kayak... Biasanya lagu cinta yang kayak gitu ya. Kita sering banget kalau denger lagu cinta tuh, kayak kalimat, frasanya tuh udah sering kita denger karena sering dipakai sama lagu lain ya. Soal pengorbanan gitu. Aduh, pasti ada apa ya. Video klip tuh selalu kayak cowoknya tuh hujan-hujanan atau enggak berjuang buat ceweknya, tapi ceweknya tuh kayak... Iya kan? Iya. Selalu gitu, maksud gue kayak... Gue pernah berada di posisi itu, tapi... Semakin kita dewasa, semakin kita less effort gitu, kayak kita jadinya ketawa ngelihat video klipnya masih begitu gitu, kayak karena kita sudah tumbuh dari situ. Iya, karena dulu gua nggak mikir gitu kalau misalnya gua ngejar cewek ini, belum tentu juga dia ngewenya enak gitu, kayak belum nyampe situ gitu. Oh sorry, kalau ngewe emang nggak pernah ada di kepala Gus. Bener. Gua ada satu lagu lagu yang tiba-tiba Dipo sama Seira tuh emang keluar gitu-gitu aja sih. Karena emang gua masih perjaka. Gila. Gini, cara hamilnya. Akmil. Gitu. Ciu, tiba-tiba hamil. Akmil gitu. Iya, gitu. Kayak mau nyuapin makan Anji gitu. Iya, gitu. Gitu sih kan. Enggak, tadi gua mau ngomong ada lagu, ini kayaknya lagunya Armada. Lagunya Armada yang sedih apa sih? Asal Kau Bahagia. Iya. Teng tereneng gitu. Iya. Itu bener. Kayak sekarang mungkin kita lihat tuh lagu kayak karena udah tumbuh dari situ. Tapi ada masanya pas denger padahal liriknya yang kemarin melihatmu kau bertemu dengannya. Gitu lah pokoknya. Tapi ada zamannya anjing emang ya. Anjing. Padahal kalau dipikir-pikir depannya yang tuh kayaknya agak kurang ya. Ada lagu dibuka dengan yang gitu. Maaf ya geng, anak-anak Armada. Saya mengagumi Anda. Tapi kayak lagu dibuka dengan yang. Iya. Dulu waktu tahun 80-an ada tuh yang hujan turun lagi. Itu lagu zaman dulu tuh. Kayaknya kita udah lewat deh ngebuka lagu dengan yang gitu. Tapi di sisi lain, gua tuh mengertinya kalau gua bedah dari secara sastra dan stilistika, itu dia menggunakan diksi yang umum sebenarnya. Ya mungkin. Yang sebenarnya buat orang-orang yang ada di industri itu tidak memakai itu. Kalau gua, jadi kelihatannya kayak oke nih secara ini dia kayak naif gitu. Soal kenaifan hidup yang kita sudah pernah lewati gitu. Tapi di sisi lain berani juga nih orang naruh yang sebagai lirik. Betul. Karena sebenarnya kalau kita ngomong realistis, lebih banyak emang pasangan yang ngomongnya yang gitu kan. Betul. Dibuka pakai beb juga aneh. Beb, ya nggak enak. Bener. Kemarin ku, aneh banget ya. Beb, kemarin ku tapi kalimat apa kurangnya aku di dalam hidupku hingga kau lukai aku. Nah sebenarnya liriknya realistis itu. Iya. Liriknya realistis dan itu dan itu katakanlah sekarang kalau kau tak bahagia. Bener kan? Iya, itu malah bukan low kalau kata gua. Malah betul. itu tapi kita udah tumbuh dari situ sehingga ketika udah menikah punya anak ngelihat ke situ tuh kayak oh ini udah bukan masalah gua lagi gitu kasarnya. Iya, tapi itu se-eksplisit itu dia ngomongnya. Iya. Jadi hal yang sudah kita lewati makanya depannya yang itu bukan IANG tapi YOUNG. Yang ketika kita muda. Jadi lucu banget tadi. Young. Kayak young thug gitu. Young breezy gitu. Young. Ternyata dua rapper lagi ngobrol. Gue kira lu setelah dari New York itu lu bakalan banyak referensi yang beda gitu. Ternyata bosan. Maksud gue. Karena lu di New York dan duit ngepas ya? Jadi bosan kan? Jadi aktivitasnya jadi terbatas? Comedically itu aja sebenarnya. Jadi di Amerika tuh tiap kota tuh kuat dengan gayanya masing-masing. New York itu terkenal bahkan oleh kota-kota di luar New York adalah comedy straight jokes. Jadi di sana tuh setup punchline. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah bawa personality yang besar. Makanya
kalau orang ngelihat stand up gue yang bahasa Inggris kan gue suka taruh-taruh tuh, pasti bingung kok si Panji nggak sepecicilan biasanya. Karena di sana nggak suka yang aneh-aneh, straight jokes aja udah. Setup punchline, Lu sukanya, lu pengen nyampein apa udah langsung to the point aja gitu. Iya, makanya terus udah gitu karena kerjanya open mic 2 sampai 3 kali sehari, 6 hari seminggu, jadi itu kan 15 sampai 18 kali ngeliat joke yang kayak gitu. Betul. Makanya pas gue balik ke sini tuh senang bisa main set, kayak gitu-gitu. Karena secara roots komedinya juga di sana mungkin tidak se banyak di sini kan. Setuju. Iya kan? Setuju. Karena kita kan ini ada ragam banget dari setiap budaya komedinya beda. betul. Ya. Kayak misalnya kalau di Bandung kan ada di Sunda mah ada Kabodor, ada maksudnya ada jokes-jokesnya Kang Ibing segala macam. Kalau misalnya di Jakarta, Betawi ada Lenong. Iya, betul. Di Jawa Tengah ada Sri Mulatan, ada ini segala macam kan. Maksudnya kayak sampai Papua bahkan ada mob. Ada mob, iya. Kalau di Amerika ternyata kan roots-nya emang stand up, jadi emang ya udah selama bertahun-tahun mereka mainin hal yang sama ya. Gua masih kaget ternyata Indonesia masih jadi negara yang tidak mau menerima orang tobat. Kemarin Mario Ozawa sempat mau kesini untuk syuting film lagi. Betul. Ditolak kan? Iya. Anjing, padahal ini orang udah bener mau pengen main film biasa. Kan di sini bukan mau syuting bokep kan, Us? Iya, dia mau syuting film biasa. Masa nggak boleh? Itu artinya menginginkan dia kembali ke bokep gitu kali maksudnya ya. Udah nggak usah balik lagi ke bokep aja. Orang pengen insaf malah nggak boleh. Orang yang kemarin lu udah syuting itu semua tuh gua tonton gitu. Jadi mereka nggak suka kalau Mario Ozawa. Iya. Berarti kan mereka nonton kan? Iya, betul. Berarti mereka pengen ada produk baru dari Mario Ozawa. Bener. Karena sampai sekarang gua ngeliat nggak ada perubahan loh. Apa tuh? Dari wajahnya gitu. Mario Ozawa? Iya, tidak nambah, nggak kelihatan aging gitu. Ya, tapi gua nggak suka Mario Ozawa sebenarnya di antara yang lain. Terlalu lu apa sukanya siapa? Aduh, siapa ya? Gue juga nggak hafal namanya. Tapi yang memorable. Yang mengganggu dari Mario Ozawa tuh teriakannya justru. Iya kan? Iya kan? Nggak gitu sih, tapi maksud gue Mario Ozawa salah satu yang ngejerit kan? Iya. Iya kan? Cuman gue denger lu tadi gitu. Iya. Enggak, tapi lu tahu maksudnya kan? Enggak. Maksudnya buat teman-teman tadi ada suara Panji kan? Lu potong, lu masukin ke bokapnya Ozawa, ya. Lu biar orang nggak jadi ngencrot, biarin aja. Biarin aja orang lagi coli, oh ini hanya Ozawa nih. Tapi orang lu nggak tahu tuh kalau sebenarnya videonya udah diedit pakai suara teriakan Panji yang tadi tuh. Begini, Ngentut Panji lagi, Panji kan dalam bercanda. Gitu. Langsung gitu. Iya, tapi gua nggak tahu sih, gua nggak pernah tahu spesifik namanya, apalagi yang Jepang namanya sama semua. Lu kan masih suka coli nih di New York kan? Asian aja, Asian, Japanese gitu kan, tabnya kan. Jadi kategori lo yang selalu klik itu? Oh banyak, gua ini apa namanya, istilahnya apa? Versatile, apa bahasa Indonesianya? Aduh. Iya. Ya fleksibel aja, luas. Iya, luas. Gua istilahnya luas ya. Ya habis bosen kalau gitu-gitu mulu. Iya. Pokoknya semuanya tuh apa tuh? POV. Oh, yang paling sering yang ini, black gitu. Black. Iya, biar kesannya titik gua gede gitu. Oh iya. Iya kan suka gitu kan. Yang segede-gede termos petani kan? Iya. Segede-gede termos petani. Ada bayangannya lagi di kepala gue. Itu kayaknya yang tutupnya segini. tutupnya segini. Terus ada gininya dulu nih. Tutupnya dibuka ya kan. Putihnya diginiin dulu. Ada kayunya, gabus kayu gitu. Terus baru dituangin. Jadi pas aku mau keluar. Hangat ya gitu. Tahu gue itu yang black itu tahu gue. Yang kadang-kadang gue ngelihat ukurannya pas masuk tuh kayak itu kayaknya nyampe paru-paru tahu. Iya nyampe. Makanya reaksi itu. Kita aja nonton lagi gitu. Kok gitu. Bener tahu. Aduh capek banget. Random banget ngomongnya deh. Gue sukanya tuh ngobrol, emang bukan gue nggak interview lu, Ji. Gue karena emang gue mempergunakan YouTube gue tuh selain buat apa gue nanya lu juga. Gue udah lihat semua di sosial media. Kita suka ketemu kalau lagi main basket, itu juga ngobrol-ngobrol juga. Mana suka main basket tuh nggak? Lu kemarin bilang mau datang kagak datang lu anjing. Ya gue main Mobile Legends bro malamnya, sorry. Gue push rank sampai. Tapi lu udah pernah ya main di situ ya? Pernah. Waktu itu gue ngajak Us main di Bucket List. Udah pernah ya? Belum pernah juga itu. Oh, Bucket List belum pernah? Belum pernah. Iya, padahal kita ke. Cuman Bucket List itu kalah sama kalau gue lagi main Mobile Legends malam ketemu tim yang enak. Itu. Oh iya, jadi bukan prioritas.
Iya. Definisi ketemu tim Mobile Legends yang enak tuh apa ya? Gue tuh sampai sekarang nggak menemukan. Gue emang nggak pernah suka main game. Ya. Itu kita. Oke, underline dulu lah itu. Emang benar lu nggak suka main game. Tapi gue mencari tahu kenikmatan PUBG, Mobile Legends tuh nggak nemu. Karena anak-anak kan suka main kan, gue suka ngeliat. Regen juga suka main dulu kayak Regen. Dia kayak atlet gitu kan. Apa definisi tim yang enak tuh apa? Lu ketemu sama orang yang nggak lu kenal ya sebenarnya? Ini ada beberapa yang kenal dan kadang-kadang kita ketemu sama orang random yang nggak sengaja masuk ke matchmaking kita. Iya. Terus tiba-tiba nge-klop aja mainnya gitu. Oh. Nah, kalau masing-masing tuh punya role sendiri-sendiri. Iya, ada yang main EXP lane, ada yang main di tengah, mid lane, sama tank, sama core-nya, jungler-nya, sama satu lagi marksman yang nembak-nembak lah. Lu apa? Gue EXP lane. Apa tuh? Jadi emang fighter buat inisiasi war, gitu-gitu. Jauh nggak dari jungle lane? Junglen, tahu kan jungle lane, jungle. Yang di Bogor. Iya. Tahu kan? Tahu. Iya. Lagunya gitu. Jungle lane. Jauh nggak? Gue sejauh ini gue nggak pernah tahu loh lagunya begitu. Iya, gue pernah syuting seharian jadi nempel di kepala gue, pusing gue. Jungle. Itu tuh film itu Doyok Otoy Ali Oncom 2. Oh, ini seharian di situ. Oh, di situ ya. Jungle lane. Gue tuh cuman main game satu game online, cuman satu. Apa? Team Fortress 2 FPS. Karena Dipo senangnya main itu. Dan jadi lu mencoba ingin tahu lah apa yang disukai sama anak lu gitu. Terutama waktu kami bertiga COVID, gua, Mila sama Dipo COVID. Jadi gua pakai laptop gue dari tempat gua karantina, Dipo dari tempat dia karantina. Berarti anak lu yang siapa sih? Shira sukanya. Shira berarti jadi penumpang dong. Karena lu bertiga kokpit. Shira penumpang dong. Masa tiga-tiganya di kokpit? Nggak. Apa kokpit itu maksudnya? Pesawat. COVID. Telat lagi. Padahal gue udah sorry. Gue aja yang belum kena kopi. COVID maksudnya. Iya, COVID bukan kokpit, anjing. Nah, terus udah gitu, gue baru sadar, jadi gue nanya, kamu kenapa namanya aneh gitu? Jadi Dipo tuh nama ID-nya tuh kayak sekumpulan huruf dan angka acak aja. Oke. Gue bilang, kenapa namanya itu? Ya nggak apa-apa, aku pengennya gini. Gue pakai nama Panji Pragiwaksono. Terus Dipo bilang, jarang banget ada orang main game online pakai nama sendiri. Emang gitu. jarang. Iya. Emang. Dan gue sering matinya cepet banget. Apa jangan-jangan orang tahu itu gue kali ya? Jadi tembak-tembakin dulu. Siapa nih? Ada Panji Pragiwaksono di anjing. Kalau kita main Mobile Legends, paling ketemunya ya sama-sama yang nganggur, yang karyawan, segala macam. Tapi kalau lu main yang peperangan begitu, lu punya chance buat ketemu tim yang emang beneran mereka emang dalam kehidupan aslinya adalah penembak ya. Iya. Tapi anak gue di respect loh. Jadi kan itu kan kalau kita main Team Fortress itu kan bisa defense, bisa offense gitu kan. Setiap kali anak gue main sama yang lain-lain ngedengerin anak gue. Jadi anak gue kayaknya jago banget. Dia bisa main semua role gitu. Iya. Tapi setiap kali gue main, gue langsung mati. Gue nanya, ayah kenapa? Antara gue mati atau semua ngevote gue untuk keluar. Kan bisa tuh di vote. Iya, bisa di kick istilahnya. Aduh, kata gue, ayah kenapa diusir gitu? Ya ayah juga ngapain pakai nama sendiri, kata dia. Harusnya pakai nama lain. Gue pikir-pikir bener juga. Baru kali itu dalam hidup seorang anak ya. Iya. Bawa bapak, cuman gak ngefek apa-apa anjing. Kan biasanya kan kita yang paling males gitu kan. Selalu bawa bapak gitu kan. Ini bawa bapak, bapaknya beban anjing. Iya, gue antara selalu dibunuh atau selalu di-kick. Siapapun yang main Team Fortress dulu pasti tahu tuh. Bawa bapak, cuman gak ngaruh. Iya. Padahal gue cuma pengen nemenin anak gue doang, emang jahat banget dah. Orang pengen nemenin anak. Pengen bonding gue tanpa alkohol. Tapi itu rasanya, gue tahu rasanya jadi Dipo. Iya. Kayak punya bapak nganggur gitu kayak. Orang-orang pada nanya, ngapain nih ada bapak-bapak main sama anaknya? Kenapa si Panji nggak ngapa-ngapain apa dia? Nggak ada kerjaan. Gue tahu tuh rasanya jadi Dipo, gue tahu rasanya loh. Dia tuh pasti ingin membelain lu gitu. Maksudnya kayak, ayah nggak usah datang, nggak samain juga nggak apa-apa kok gitu kayak. Kita tuh pengen ngomong gitu loh, Ji. Kayak nggak, tapi gue bener-bener bahagia main sama Dipo gitu.
Dipo, where are you? Terus ntar dia nyamperin gue, this is me, terus kan Dia banyak alasan nggak? Dia banyak alasan nggak kayak? Banyak alasan tuh. Jadi kayak mungkin dia yang mainin akun dia bukan dia gitu, kayak gue lagi malas main sama bapak gue gitu. Lu nggak pernah tahu Ji yang mainin itu sebenarnya siapa? Enggak, tapi biasanya jadi kalau misalkan kan lagi jauh kan, gue nanya, Po kamu lagi apa? Lagi main tim TF2. Ayah boleh ikut nggak? Oke, kata dia. Mungkin dalam hati dia sempat mikir, jangan kali. Aku lagi win streak ya. Ya nggak usah. Iya lagi win streak, lagi Aku asik. lagi ranked. Iya. Yang ini kalau kalah tuh ngurangnya 10 poin, kalau menang nambahnya plus 5 poin gitu. Tapi dia sabar ngajarin gua sebenarnya. Gak enakan aja. Bener Ji. Bener. Padahal dia usaha bonding gua, tapi lama-lama gara-gara gua itu nggak jadi mati bonding. mulu. Itu nggak jadi bonding Ji. Iya. Kadang-kadang tuh ayah itu pengen masuk ke zona anaknya biar bonding, padahal anaknya tuh kayak ngerasa kayak udah kita bonding di tempat lain aja gitu. Tapi kali ini gue pikir dia pengen. Nggak, karena basic lu bukan gamers juga, Ji. Jadi lu nggak bakal ngerti mekaniknya dan juga sistem permainan seperti itu. Tapi emang usaha gue nggak bisa dihargai. Enggak. Terutama sama si anjing-anjing yang nge-kick gue dan ngebunuh gue ini. Ya, Hargai dong. Gue berharapnya ada orang yang lihat, ih ada Panji Pragiwaksono, oh mungkin dia lagi mau main sama proses anaknya. itu proses itu bisa dihargai kalau ada hasilnya, Ji. Iya, tapi kan gue belajar. Kalau nggak ada hasilnya, prosesnya yang ya itu namanya bukan proses ya, lu lagi jalan gitu, lu lagi berjuang aja gitu. Ya kasih waktu dong untuk belajar main. Masa ada orang main TF2 Ya lu langsung main jago? sendiri. Ya nggak mau, ngapain? Nah itu dia, lu harusnya solo orang sendiri, lu namanya grinding, namanya kalau main game itu namanya grinding. Lu upgrade diri lu dulu, baru lu join ke Dipo. Jadi ntar pas lu main sama Dipo kayak Udah jago. kayak Dipo kayak Nani gitu kayak. Wow. Iya. Kok dia jago? Kekuatan macam apa ini gitu kayak. Dia mungkin akan ada. Iya. Tapi seringnya gue sorry Dipo, it's okay ayah. Karena gue selalu ngebebanin tim. Sorry Dipo, it's okay ayah gitu. Kadang-kadang gue kalau misalkan pengen hidup lama di TF2 itu, gue diem di pojokan. Kan orang udah pada lompat, pada nyari. Kan jadi ada misinya gitu. Tapi gue karena kalau di TF2, kalau misalnya lu mati, ntar ada tulisannya, lu mati lebih lama dari terakhir kali lu main gitu. Jadi lu ada prestasinya tuh dari survive lu. Hebat lu atau lu nembak lebih banyak gitu. Jadi yang gue cari, gue pengen hidup lebih lama dari yang sebelumnya. Jadi gue kadang-kadang diam di pojokan nggak ngapa-ngapain. Terus jadi gue sering di-kick sama yang lain, nih nggak pernah ngapa-ngapain. Padahal gue diem aja gitu-gitu. Iya. Nggak, Dipo sebelum waktu lu pertama kali main Dipo, dia talkative gitu, makanya lu tahu kan? Iya. Makin kesini dia makin diem kan? Enggak juga, enggak. Enggak. Lu judgmental lu. Enggak. Dipo, lu judgmental lu tuh harus tahu kesukaan anak lu tuh lagi di mana. Dan ketika lu mengganggu kesenangan itu, walaupun lu niatnya bonding ya. Iya emang bonding. You're ruining his fun. Enggak ah. Gue lagi jadi bapak-bapak rese ya. Iya. Oh ternyata setelah lu alamin itu kayak selama ini kita ngira bapak kita tuh dulu rese gitu, padahal sebenarnya pengen bonding sama kita, bener nggak sih? Iya, gue waktu itu pernah nemu cara lain untuk bonding sama Dipo yang tidak lewat game. Nah, apa tuh? Dipo senang burung, dia pengen bird watching. Gue ajak ke hutan mangrove peak. Di situ ada tower bird watching. Jadi gue bawa ke sana, Dipo, bawa binocular, bawa buku, dia punya buku jenis-jenis burung setebal gini. Udah nyampe ke sana jauh banyak yang nyamuk. Black itu ada di situ juga. Hah? Yang Black itu apa? Blackbird itu yang black. Enggak itu Bukan. maksudnya unggas sih. Maksudnya unggas sih kan Black Hawk ya. Iya, Black Hawk. Unggas iya. Enggak ada. Udah jauh-jauh, udah panas-panas, banyak nyamuk, pas naik enggak ada burung. Jadi udah ternyata burung itu ada jam-jamnya, Bos. Antara pagi banget atau sore banget. Gue datang siang-siang, nggak ada burung. Dipo udah gini-gini, ada usaha bonding nggak kejadian lagi. Kecewa banget dah. Lewat game kagak bisa karena dibunuh mulu. Mau ngelihat burungnya nggak ada. Emang ini alam nggak bisa ngebantu gua kali. Untung Gamila yang punya ide. Gamila bilang, di sini bukannya ada rawa. Jadi rawanya ada perahunya gitu. Udah coba kita naik perahu, naik rawa aja, perahu rawa gitu. Terus ada akhirnya? Enggak, iya akhirnya ada, tapi gue bilang tadinya gue nggak mau karena ntar rawa banyak nyamuk gitu, banyak biawak. Malah burungnya ada di situ. Berteduh mereka di situ? Di pinggir-pinggir, jadi mereka begini. Oh, diam aja di situ. Lagi idle aja. Lagi nyantai aja gitu.
Untung, tapi itu juga ide Gamila, bukan ide gua. Gitu, mana tower tinggi banget lagi, mana mesti nunggu ada keluarga, ada lama banget kagak turun-turun. Gue juga ngerasain, karena kadang-kadang tuh kurang survei sih, Ji. Maksudnya kalau gue ngajak main anak gue tuh nggak pernah tahu dia lagi. Kadang-kadang kita tuh lupa, taruhlah misalkan kita lagi ke mall yang lagi peak hour, lagi weekend apa segala macam, niat kita pengen ngasuh anak tapi malah nggak dapat main tempat. Ya. Gitu, itu tuh gue sering banget kejadian tuh kayak, wah ini gue lagi semangat nih, kayak gue nggak lihat itu hari apa, gue kayak, Cuk jalan yuk gitu, jalan aja berdua, malah bete. Enggak, tapi kan maksud gue udah nyari tempat, nyari burung. Iya. Ada hutan mangrove peak. Iya. Pas dibuka ada bird watching tower. Ya cukup dong, mana lah gue tahu burung kalau terbang ada jam-jamnya. Ya, emang nggak ada burung keluar siang-siang? Emang nggak ada aktivitas siang-siang burung? Hah? Emang burung nggak? Gue mau cabut dulu. Belum waktunya kita jalan-jalan. Binatang tuh buaya aja, kalau dia suhunya udah terlalu dingin, dia keluar buat naikin suhunya. Iya. Kalau udah terlalu panas, dia berendam. Pindah nggak? Pindah dari air ke darat kan? Iya. Nah, burung kan punya sayap nih. Ya. Ya kan? Kalau dia bete, ini bisa kemana aja dong? Iya bisa, betul. Kalau dia lapar, dia bisa kemana aja dong? Iya, berarti kan bisa aja siang-siang dia bete kan? Burung siang-siang bete. Buat boleh aja, Us. Gua nggak tahu kalau burung tuh ada jam-jamnya, pagi atau sore mereka terbang. Padahal masuk akal ya, ngapain keluar rumah siang-siang ya, pikir-pikir. Yang paling yang bete tuh di bird tower watching itu tuh burung kakatua sih. Nggak ada burung kakatua. Iya, maksudnya yang paling yang bete dia gitu, karena sama burung-burung katanya hinggap di jendela gitu. Ini hinggapnya di tower gitu, gitu. Iya, gue kan nggak tahu kata burung kakatua gitu. Ya udah sih gitu. Gua aja ngerasa setiap usaha gue untuk memfasilitasi Dipo birdwatching atas nama bonding itu nggak pernah berhasil. Kayak waktu kemarin di Bali, dia ulang tahun pas lagi di Bali. Terus gue ngajak birdwatching, ini ada, kita bisa ngeliat bat cave, ini bat cave gua tapi isinya kelelawar semua. Udah ya bayar. Gue ngajak dia. Lu isinya kelelawar? Bukan, gua cave. Oh iya. Bat cave. Iya, gua. Iya. Pas udah dibayar, dibilang sama Dipo, terus Dipo bilang, tapi kan ayah tahu kelelawar kan bukan burung. Oh iya, gue baru tahu. Salah lagi. Iya, dia bilang, hanya karena dia bersayap bukan berarti dia burung. Bener lagi. Betul, naga juga bukan burung kan? Iya bener. Naga bersayap. Iya. Ya di kan? Bali itu, di Bali. Softek juga ada sayapnya. Tapi bukan buat nampung burung kan? Dracula kan dia, menghisap darah. Kelelawar mah bukan jenisnya, bukan burung. Iya. Parah dia mah. Iya. Parah bet. Parah bet. Iya. Ya, tapi gue akan berusaha. Gue masih jadi ayah yang tolol. Tapi hal-hal kayak gitu sebenarnya emang waktu kita ngejalanin itu kayak ada hal yang ganjil gitu sih, Ji. Kayak misalkan kayak, apakah gue bukan ayah yang baik gitu, apakah gue bukan anak. Gue tiap hari mikir kayak gitu. Iya, gue juga sama kayak, apakah gue bukan ayah yang memperjuangkan anaknya, tapi gue udah berjuang tapi nggak it turns out it didn't work gitu. Jadi kayak gue ya kayak bawa anak-anak ke Amerika nih, bawa anak-anak ke New York untuk sekolah di New York. Gue pikir kan ini kan keputusan yang baik ya, siapa yang nggak pengen kan? Iya betul. Ya, kemarin ada penembakan di sekolah di Amerika. Oh iya kemarin. Langsung keluarga gue meeting langsung. Terus jadi gimana dong? Gue akhirnya bilang di New York sih nggak pernah kejadian kayak gitu. Karena di jalan kan penembakannya. Bukan maksudnya di luar kota New York gitu. Gak maksud gue kan, mereka kayaknya gini-gini, kayak megang pistol yang paling bener di New York gini kan? Iya gini. Bukan gini nih. Atau gini. Iya, kenapa gini? Iya gini. Iya. Nggak ada gini. Tapi akhirnya kita ya udah nggak ada jalan lain. Jadi kita cuma di sana tuh hidup berhati-hati aja udah. Anak-anak diajarin gimana cara bersikap di subway gitu. Karena suka ada yang kan lagi ada Asian hate crime, anak didorong ke ya gara-gara COVID ini kan. Iya, jadi ya udah anak-anak cuma diajarin untuk waspada, nggak ada pilihannya. Tapi yang lu takutin Dipo kena tembak apa Dipo jadi penembak? Dipo sama Sira jadi penembak. Aduh iya lagi. Nggak, maksud gue, orang kan khawatir gimana ya kalau ada penembakan di sekolah anak, tapi kan gimana kalau anak kita yang jadi yang nembak? Kan mungkin aja kan? Ya mungkin, karena rata-rata yang melakukan penembakan itu mereka mengatasnamakan pernah jadi dibully, pernah disakitin orang, apa segala macam, mereka dendamnya di situ kan. Betul. Ada yang udah dewasa hidupnya berantakan. Kalau di sekolah ya, di sekolah. Karena ada juga yang kemarin penembakan di gereja, ada yang penembakan di kayak di supermarket tuh beda motif. Yang di sekolah rata-rata karena bully. Karena bullying kan. Iya, makanya gue juga bilang sama anak-anak, makanya baik sama semua orang, udah baik aja sama semua. Bahkan yang udah lulus dari situ pun bisa comeback ke situ karena dia ngerasa kayak dulu gue pernah dibully, hidup gue berantakan, gue harus ngancurin tukang bully yang ada di sekolah itu kan. Betul. Bahkan sekolahnya yang dihancurin. Sekolah itu yang
dendamnya terhadap sekolahnya. Karena sistemnya tidak membuat dia aman dan dia jadi begitu hidupnya kan. Iya, ngerti gue. Ya jadi ya udahlah, gimana lagi. Tapi lu maksudnya nggak bakal mundur dari mimpi lu nih untuk tidak. Ya belum. Kalau visa kemarin udah ada, ini minggu depan kami berangkat. Wah. Minimalnya 3 tahun lah. 3 tahun dulu kita lihat. Visanya kan berlaku 3 tahun. Iya. Tapi maksudnya Dipo tuh udah siap berarti tanpa lu sadari. Karena? Dia main Team Fortress itu kan? Anjing. Dia udah siap. Dia udah koordinasi sama teman-temannya. Ya mana dia tahu lagi senjata-senjata tuh apa aja. Misalnya kalau gue mancing ke sini lu flank kanan gitu, flank right gitu. Iya. Ntar abisin dari belakang tuh. Ini jago banget kayak gitu-gitu dia. Iya, blind shot sini. Iya, dia jago banget dia. Kalau lu suka main Team Fortress, lu tahu salah satu karakteristik permainannya adalah orang tuh kalau main tuh lompat-lompat ting gitu. Oh iya, biar nggak ketembak kan? Iya, tapi anak gue jago banget, mati gitu kata gue. Anjing sakti banget anak gue nembaknya. Cuman real life kan nggak gitu ya, Ji? Enggak. Iya. Enggak, anak gue nggak gitu. Iya, maksudnya nggak bisa lompat sambil nembak itu di tim SWAT juga dimarahin gitu. Iya. Weh, ngapain? Ngapain? Pak, bunny hop gitu. Chat space sama shift. Taunting ya, kayak gitu-gitu kan. Iya. Ngapain lu? Nggak apa-apa, Pak, di taunting aja, Pak. Jenazah mati dikasih biji. Iya, benar. Kalau dibilang apakah enak atau tidak di sana, jawabannya sebenarnya tidak. Kalau jujur ya, tidak. Memang ini New York, maksud gue New York keren aja gitu. Iya, semua orang bermimpi lah tapi di situ. Sebagai orang minoritas di situ tuh hidup tuh nggak nyaman. Orang kan bukan cuma di sekolah. Kemarin kan ada beritanya di subway menuju Brooklyn ada yang nembak-nembak di dalam subway penuh. Oh iya. 30 tembakan dilempar di kereta. Dan gue pernah naik itu waktu gue mau open mic. Jadi itu pernah gue naikin gitu. Ini aneh banget gitu. Jadi lu ada chance buat kehilangan nyawa lu ketika lu mau open mic? Iya, lagi pengen ngelap udah nggak lucu gue. Udah nggak lucu mati. Itu kalau misalnya gue mati kena tembak, ya kan gue cuma kenal Joshua Pallet sama Kevin Sanchez ya. Iya, yang ngobrol di podcast itu kan. Iya, kenal cuma mereka berdua. Itu kalau misalnya gue mati kena tembak, terus Joshua Pallet ngomong sama yang lain, lu tau nggak? Itu ada komika meninggal kemarin, siapa namanya? Panji. Siapa tuh? Nggak ada yang tahu tuh di sana tuh. Udah nggak terkenal. Yang ngebom gitu. Oh banyak. itu Panji yang ngebom gitu. Bukannya dia ditembak, bukan dibom. Iya gitu. Iya. Jokes podcast. It's okay. Maksudnya gue tahu lah. Maksudnya kayak cara jokes lu kemarin pas lagi podcast. Kayaknya itu masuk dari tadi. Masuk aja. Kalau mau ngelempar punchline emang ngelempar aja. Persetan tuh orang-orang yang mau ngelempar punchline jadi takut. Iya, nih anak-anak ini pada kata gue, lu apaan sih orang gue aja berani ngelempar punchline padahal nggak lucu. Mereka nggak pernah nonton gue di Suci kali ya? Ya kan cuma seminggu. Iya, Suca. Iya. Jadi nggak, maksud gue anak-anak stand up zaman sekarang tuh takut ngelempar punchline karena takut nggak lucu. Seakan-akan mereka takut reputasi mereka rusak. Apaan? Orang reputasi aja belum punya. Nah, itu orang gua aja yang udah punya reputasi ngelempar punchline tolol masih berani. Nggak gitu tahu cara pikir dia kalau jadi komedian. Nggak cuma kalau misalnya lu nggak lucu dan lu mati aja. Lu jadi arwah penasaran tuh. Coba kalau premisnya gue ganti. Penasarannya sama stand up-nya. Iya, lagi menuju open mic, lagi mau ganti punchline ya. Dimatiin, terus arwahnya, gue nggak sempet naik ganti punchline nih. Harusnya gue ganti setup. Iya, arwahnya penasaran sama stand up. Terus arwah penasaran sama stand up-nya. Lucu banget lagi anjing. Lu jadi hantu di situ kan? Jadi hantu di situ terus kayak ada laporan warga, there was a whispering sound on the subway at 2 a.m. gitu kan. The ghost was telling the jokes. Gitu. Jadi kayak lu ngetes gitu kayak. Ya lagi ngetes beat deh, katanya ngetes beat. Hey. I'm confused, yes, gitu. Gue bingung ya. Pakai bahasa Inggris. Setannya gitu. Karena kalau jadi roh itu yang paling diingat itu hal yang paling banyak lo alamin di dunia. Jadi kayak yang paling melekat. Jadi kayak lu pakai bahasa Indonesia gitu. Iya, betul. Gue tuh bingung ya. What's the language? I'm confused, yes. Yes, it's right. The MC said, ya. Yeah. Bener ya kata MC. Itu kan open mic Indonesia banget. Ya bener ya kata MC. Nggak, tapi main basket di Amerika, kalau lo main pick up games ya, sebenarnya cuman enak untuk 2 jenis orang. Apa tuh? Orang yang emang senangnya bikin poin, sama orang yang emang senangnya passing. Kalau mau main basket susah banget di situ. Kemal Palevi tuh seneng tuh. Nggak pernah passing kan dia. Kemal Palevi kalau main basket. Tahu nggak?
cerita bahwa Kemal nggak pernah ngoper kalau main basket, udah nyampe ke orang-orang yang bukan komunitas stand up tau. Gue aneh banget kata gue, anak-anak stand up yang suka main basket siapa aja ya? Oh gini-gini, oh iya Kemal nggak pernah ngoper tuh. Kata gue tahu juga. Kalau Kemal tuh juga ngaku lagi kalau dia nggak pernah ngoper. Apa? Waktu itu lagi main di Pangpol nih, ya kan ada gue, ada Insen segala macem. Terus tiba-tiba ya Insen lah biasa lah ngebacotin ini EKE-nya siapa, siapa gitu, suka di semua dikasih EKE. Iya gitu. Terus kayak si Kemal, oh ini nih Kemal Pelevi EKE tombol X-nya rusak. Tombol X-nya rusak. Nggak bisa ngoper ya. Ya, X-nya nggak bisa dipencet. Kotak segitiga bulat bisa. Iya, pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa. Si Insen itu kalau ngasih EKE itu suka lucu-lucu. Dia waktu itu pernah nge-MC untuk acara 3 on 3 yang datang terlambat masih pakai baju PNS. Terus dikasih EKE office hour. Lucu banget anjing. Bang Insen, Bang. Soalnya acaranya acara streetball. Streetball LA kalau nggak salah streetball. Bang, ayo bang, saya udah mau main nih. EKE-nya apa ya? Aduh, apaan ya? Ayo bang, udah mau main. Office hour. Mainnya pakai baju PNS. Anjing lucu banget dah. Tapi EKE-nya office hour. Tapi banyak yang... Gue EKE-nya tau nggak dikasih sama Insen apa? Gotcha. Karena kena deh. Iya bener. Dari zaman dulu. Ada Panji EKE gotcha. Kenapa gotcha? Kena deh kata dia, anjing kata gue. Apa dia EKE dia kasih lagi. Yang keren-keren tuh kayak Haleluya. Haleluya kan itu yang bikin Bayu Risa juga EKE-nya bagus. Bayu Risa EKE-nya step aside. Nah EKE-nya dia karena dia kalau misalkan lagi dribble tuh kalau dia lagi crossing tuh orang sampai minggir. Gitu, step aside. Iya. Haleluya, step aside. Karena setiap kali dia ankle breaker tuh kayak haleluya gitu karena orang tuh telek banget gitu. Terus posisi-posisi nggak enak tuh dia masih bisa poin gitu hanya. Kalau lu udah pernah dikasih EKE nggak? Gua kasih kalau nggak. Apa tuh? Drunken boy. Drunken Master. Iya. Uus EKE Drunken Master. Soalnya mabok mulu kan kerjanya kan. Kemarin gua EKE push rank. Iya, anjing istilah game. Anjing. Push rank itu istilah apa? Mobile Legends. Mobile Legends ya. EKE push rank. Gua waktu itu sempet ini bilang ke Insen, bikin gue EKE dong gitu. Terus dia bilang, ya ini apa ya, Us ya? Itu aja deh, gue kasih tau aja, karena bingung tuh nyarinya. Sometimes funny, sometimes not. Panjang banget EKE-nya. EKE sometimes funny, sometimes not. Ada gue yang mau basket lagi. Yang paling keren tuh EKE pemain basket tuh bone collector. Oh iya. Ya kan soalnya dia kalau suka breaking ankle kan tulang-tulang patah kan. Jadi EKE-nya bone collector. Anjing keren banget itu. Terus Skip to My Lou, hot sauce. Itu keren-keren. Terus ada lagi yang Cadillac, ya, baby Cadillac. Cadillac aja, Cadillac, badannya gede, kayak tronton, tapi bisa nombok, gendut gitu. Tapi nggak bagus kalau sometimes funny, sometimes not funny. Nah, akhirnya not so funny. Jadi kayak not so funny emang gak lucu-lucu amat di lapang karena jago. Gitu. Jadi Us EKE not so funny. Gitu. Ganti Us EKE lu Us, jangan apa? Sometimes not too funny. Apa sih? Not that fun. Apa tadi lu bilang? Dia ganti aja. Nanti kita nyuruh Insen cariin EKE baru dah buat. Oh iya benar. Nanti kita bikin upacaranya gitu, upacara pengukuhan EKE. Oh, yang buat yang Cina basket Surabaya Semarang itu, kalau yang jago buat perhitungan. Solo. EKE-nya gue tahu nih. Math de Coco gitu. Kok de Coco aja? Kan Nata de Coco nih, jadi kan ada Math de Coco, jadi Coco yang hitung, math. Iya. Math de Coco. Coco, yang jago math. Math de Coco. Lama lagi nyangkutnya bagus ya. Oh no, oh shit, it's gotta be a play from Math de Coco. Gitu. What a shot from Math de Coco. Bagus lagi namanya. Math de Coco. Bener. Gue ada lagi teman satu Cina jago nembak, gue kasih EKE Math de Coco aja. Nanti gue kasih fotonya ke lu. Math de Coco. Aduh, kalau yang Cina tapi bukan Cina. Apa Cina tapi bukan Cina? Kayaknya ada lagi tuh. Jadi dia pemain yang dibilang Cina, kayaknya bukan, tapi dibilang bukan tapi Cina gitu. Coconut. Gua lagi, ini pasti Us nemu katanya dulu terus dicari-cari depannya. Emang selalu gitu? Soalnya gue lagi mikir, apaan coba Cina tapi enggak. Ternyata coconut. Ya.
Gue kemarin main sama Panji. Panji itu main sama Wong Sudidan ya? Iya, apa sih? Orang-orang followers lu Iya, kan, followers lu gitu. Terus gue tahu nih Panji nih si anjing ini nih nggak tahu nama asli mereka nih. Gue yakin banget. Gue tanya, Ji, lu kenal ini siapa namanya? Siapa waktu itu lu bilang itu yang datangnya selalu on time apa? Lupa gue. Pokoknya semuanya akhirnya gue inget. Office hour. Terus apa lagi? AKA-nya adalah work life balance. Work life balance karena mukanya kayak orang kantoran. Tapi masih basket. Masih basket. Tapi jadi kayak work life balance ya. Jadi kayak kantoran tapi yang satu karena tinggalnya di Bogor, gue bilang Jakarta Flood. Kayaknya Jakarta Flood. Banjir Jakarta. Iya. Iya. Ada yang satu main basket tapi kerjanya ngoper mulu, jadi EK-nya Ozil. Yang lu pakai EK-nya lintas olahraga. Iya. Yang lu pakai bukan pemainnya ya, tapi cara bermainnya. Iya. Pokoknya apa yang ada yang satu gue nggak nemu anehnya, EK-nya too normal. Terlalu normal. Jadi lu nggak bisa ngasih apa-apa ke dia. Jadi too normal. EK itu normal. Padahal dia gay, lu nggak tahu kan? Iya, ya udah normal gay. Aduh. Soalnya nama mah lupa, nama tuh generik banget. Kadang-kadang nama ya. Kadang-kadang semuanya Agus, semuanya Ilham. Iya, kita ke gitu tongkrongan kan. sini Adit, kita kerja di sini ketemu kru namanya Adit gitu. Jadi kayak bener. Iya. Pasti di semua tongkrongan ada yang namanya Black. Pasti ada. Ica. Iya, Ica ada. Tapi yang julukannya Black deh pasti ada. Pasti iya. Ya, gue SD, SMP, SMA ada aja temen gue yang namanya Black. Batak pasti ada. Iya betul. Batak, gitu. Coki juga selalu ada di mana-mana. Ada, benar. Ya. Agus pasti ada. Kiki pasti ada. Justru yang keren anaknya Rai namanya Budi. Menurut gue itu belang sendiri. Rai kan nama anaknya Budi. Betul. Iya. Nah itu baru belang tuh. Yang lain namanya Kasha, Faresya, Farel. Tapi itu sebenarnya kayak itu nggak sih kayak meta nggak sih, kayak misalkan kayak orang tuh nggak mau ngasih nama anaknya Budi karena itu selalu disebut di buku sekolahan. Jadi nggak pengen anaknya umum. Tapi akhirnya mereka pakai nama Rizky, Rizka, Rizkia gitu. Sedangkan nama Budinya nggak dipakai sama Ray. Jadi kayak nama Budi itu sedikit. Iya memang. Ya, justru kan? jadi menarik menurut Budi, gua. Kayaknya buku sekolah zaman sekarang juga udah nggak ada Ibu Budi, ini Bapak Budi nggak sih? Kayaknya. Ada nggak? Anak-anak gue sih nggak ada. Kenzo sekarang. Ini Kenzo. Kenzo. Di buku pelajaran bahasa Indonesia. Iya, sama ini Stefani. Kenzo. Iya. Ini Bapak Kenzo. Tapi gambarnya sama. Bapaknya masih nyapu. Ibunya lagi masak. Kenzo-nya lagi belajar, anaknya lagi adiknya lagi main boneka. Betul. Ini Kenzo. Ini Bapak Kenzo. Ini Stefani, dia adik Kenzo. Stefani lagi anjing. Kenzo menemani ibu naik Alphard ke pasar Pik. Naik Alphard ke pasar Pik. Dulu waktu zamannya Suca tuh gue inget kita tuh sering banget dimarahin karena durasi. Durasi lama banget. 5 jam kan? Iya. Untuk tayangan? Iya enggak, tapi lamanya di permainan. Tapi untung lucu ya. Enggak, tapi karena lucu dibiarin. Kalau kadang-kadang kita disuruh cepat, akhirnya kita cepat durasi under. Iya. Tapi ntar kita main, kitanya juga susah nih ngontrol siapa. Misalkan nih kita ngerasa kayaknya peserta ini nggak rame nih, ya kan? Ternyata rame. Ya peserta ini kayaknya rame nih dibahas nih, taunya enggak, gitu. Ya kan? Jadi kayak susah sih. Ya, enggak, tapi secara acara hiburan Suca paling jelas pilarnya. Bisa main di juri, bisa main di host, bisa main di mentor. Kalau pesertanya kurang gitu. Iya betul. Nah itu kok pas lu balik ke sini anak-anak semua dibawa semua berarti? Jadi ini kan kita kesana sebulan nih untuk nyari rumah sama daftar sekolah. Kelar itu balik ke sini Agustus sampai September awal gue tur. Abis itu September sekolah masuk. Jadi sekeluarga udah nemu rumah kan sekolah. Langsung ke September ke Amerika, terus September, Oktober, November, Desember dan seterusnya udah. Gue pulang di sini sebentar cuma buat Istora Desember. 4 Desember. Oh itu apa? Komodo Menoi. Iya, Komodo Menoi. Lu sampai sekarang masih Komodo Ngondoy. Tapi itu sebenarnya udah sold out kan itu? Yang Jogja, Surabaya sold out. Sisanya belum, tapi bentar lagi kayaknya. Oh ya udah, maksudnya kalau misalnya buat teman-teman yang itu aksesnya kemana Ji? Tersinggung oleh panji.com. Oke, itu masih ada beberapa tiketnya berarti nggak begitu banyak berarti? Tidak terlalu banyak. Oke. Yang di Istora lah nonton. Istora ya? Iya, Pamungkas 4 Desember. Anda nonton nggak? Apa? Nonton Komodo Menoi di Istora. Nonton gua? Iya. Gua ada satu komika yang gue pengen banget ada di
Istora pas Komodo bener. Siapa tuh? Gilang Baskara. Karena pertama kali gue manggung di Istora itu konsernya Glenn. Intimate concert with Glenn Fredly. Gue manggung di Istora. Dan itu pertama kali manggung di Istora. Di antara semua manusia, gue ngeliat ada Gilbas nongol sendiri. Gue bilang, ada Gilbas di antara penonton gitu. Nah nanti 4 Desember gue bakal show di Istora. Gue pengen ngeliat Gilbas juga ada di situ. Gilbas berarti opener berarti? Enggak, nonton aja, nonton. Tapi itu juga mau gue suruh beli tiket. Ya Allah. Duitnya buat bayar Marcel mahal sekarang. Karena di TV-nya kurang. Iya, emang iya? Iya. Gara-gara itu? Ya maksudnya jadinya dia ngambilnya di luar. Oh iya. Gitu. Iya. Aduh. Oke, jadi Panji terima kasih ya. Terima kasih sudah. Gue lagi mencoba untuk mengingat dari awal tadi ngomong apa aja. Ya itu dia karena emang ini konten ngobrol, Ji. Ini bukan Iya. bukan gua nanya apa ke lu terus jadi clickbait di Iya, itu hebatnya lu. Maksudnya kalau Nanti waktu ngobrol sama gue, di gue juga pertanyaan gue soal itu kok. Ntar aja. Iya, oke. Ya, kalau gitu. Oke, baiklah. Makasih Panji, terima kasih sudah mengajarkan ke banyak orang untuk terus bermimpi dan segala macamnya. Walaupun gue sebenarnya tipikal bukan orang-orang yang gue nggak setuju sama bermimpi terlalu tinggi ya. Iya. Gue orangnya sangat realis gitu dan Panji termasuk orang yang punya idealisnya tuh di sini nih gitu. Panji tolol. Iya. Tapi bukan berarti kadang-kadang tuh orang suka mikir orang yang mimpinya kejauhan sama orang yang realis tuh terlalu jauh. Padahal mah nggak juga sih gitu. Iya. Selama masih ada jalan tengahnya buat bisa ngobrol mah. Oke. Jadi teman-teman thank you buat Panji. Sukses buat Kalau ketemu saya di Team Fortress Truth, tolong jangan dibunuh langsung. Iya, jangan langsung mati. Biar nggak langsung mati, biar gue hidup lamaan dikit gitu. Enggak, lu harus grinding intinya. Ya udah, gue grinding. Ya udah. Kalau misalnya pengen ada tiketnya Panji nanti tinggal buka aja linknya di sini ya.